Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai strategi pemasaran perusahaan Indomie. Siapa sih yang nggak kenal PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk? Nah, ini merupakan salah satu produsen terpercaya sejak tahun 1990 dan terus berkembang hingga saat ini. Produknya akan sering kita temui misalnya di warung-warung, di toko-toko, minimarket, supermarket, hypermarket. Bahkan beberapa dari produk ternamanya sudah diekspor ke beberapa negara. Adapun beberapa produknya seperti Indomie, susu Indomilk, dan terigu segitiga biru. Nah, perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama awal PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 dirubah namanya menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, di sini ada visi, misi, nilai PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Visinya, a total food solution company. Misinya, untuk memberikan solusi berkelanjutan untuk kebutuhan. Untuk terus meningkatkan karyawan, proses, dan teknologi kami. Untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk terus meningkatkan nilai-nilai pemangku kepentingan. Adapun nilai yang diterapkan di dalam perusahaan dengan disiplin sebagai dasar cara hidup kami menjalankan bisnis kami dengan integritas. Kami memperlakukan pemangku kepentingan dengan hormat dan bersama-sama kami bersatu untuk berjuang untuk keunggulan dan inovasi berkelanjutan. Nah, ini ada struktur organisasi perusahaan. Bisa kalian lihat sendiri. Adapun struktur organisasinya, yang pertama yang di atas ada direktur utama, di bawahnya ada dewan komisaris yang mengawasi direksi, lalu di bawahnya direksi ada komite audit, sekretaris perusahaan, manajemen, investor relation, pengendalian internal dan manajemen resiko. Di bawah komite audit ada audit internal dan di bawah manajemen ada bagian operasional dan korporasi yang dibagi per divisi. Lalu di sini ada macam-macam produk varian best sellernya Indomie. Ada mie goreng sambal matah, mie goreng sambal rica-rica, mie goreng spesial, mie goreng cabai hijau, mie goreng iga penyet, mie goreng rendang, mie rasa empal gentong, mie goreng Aceh, mie goreng hype ayam geprek, mie rasa ayam bawang. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan pada Indomie. Menurut Ward dan Papert pada tahun 2002, pada halaman 70 hingga 72, analisis PES adalah analisis terhadap faktor lingkungan eksternal bisnis yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Arah analisis PES adalah kerangka untuk nilai sebuah situasi dan nilai strategi atau posisi arah perusahaan, rencana pemasaran atau ide. Dan pada bagian ini membahas tentang lingkungan yang berdampak pada operasi dari Indomie. Kemudian kita masuk pada analisis politik Indomie. Indomie tunduk pada peraturan ketat karena produknya masuk ke dalam kategori makanan. Namun, beberapa perubahan dalam hukum dapat berdampak pada Indomie. Berikut ini beberapa faktor. Yang pertama, masalah pada pengolahan limbah Indomie. Yang kedua, masalah pada limbah plastik kemasan Indomie. Yang ketiga, masalah pada bahan pengawet yang digunakan di negara Taiwan yang dinilai berbahaya. Lalu yang keempat, masalah pada peraturan impor gandum di Indonesia yang akan berdampak pada proses produksi Indomie. Lalu di sini ada analisis tentang ekonomi. Nah, variabel ekonomi dapat mempengaruhi Indomie dengan cara yang pertama, penurunan ekonomi di suatu negara akan berdampak positif pada penjualan Indomie. Dampak pada perusahaan akan sangat besar karena produknya menjadi penting. Lalu yang kedua, harga gandum di dunia yang naik namun tidak menaikkan harga jual pokok. Harga jual
tampak tidak cukup mengkompensasi kenaikan beban seiring kenaikan harga gandum dan pelemahan rupiah. Yang ketiga, berbagai faktor ekonomi makro seperti inflasi akan berdampak pada operasi dari Indomie. Lalu yang keempat, negara-negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi akan berdampak kepada penurunan angka pembelian produk Indomie. Karena dengan masyarakat yang berpendapatannya per kapitanya tinggi, mereka akan lebih peduli dengan terhadap gaya hidup yang sehat. Jadi mereka mengkonsumsi makanan yang sehat. Lalu yang kelima, di sisi lain sebagian besar pada orang-orang di negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi lebih mengedepankan pekerjaannya daripada faktor inilah yang menyebabkan produk berlabel instan sangat laku. Di sini ada peranan yang telah dilakukan oleh Indomie dalam ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu meningkatkan kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi nasional. Lalu yang kedua, menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu mengurangi angka pengangguran. Dan yang ketiga, membantu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, taraf hidup masyarakat, dan kesejahteraan rakyat. Analisis Indomie dari sisi sosial. Perusahaan Indomie dapat terkena dampak ketika mengikuti variabel sosial yang diantaranya yang pertama, mie instan dianggap tidak sehat, dan orang semakin sadar akan kesehatan. Inilah ancaman sekaligus peluang bagi Indomie. Indomie dapat memperkenalkan produk baru dengan kategori baru. Lalu yang kedua, sosial dan budaya suatu negara memiliki dampak besar pada kebiasaan makanan warganya. Dan ini akan berdampak pada portofolio yang dapat diperkenalkan Indomie di negara ini. Lalu yang ketiga, orang-orang di negara sibuk yang mengedepankan pekerjaan dapat menyebabkan produk berlabel instan itu sangat laku dicari oleh para pekerja seperti itu. Lalu yang terakhir adalah analisis dari faktor teknologi. Teknologi digunakan setiap rantai nilai produk Indomie, mulai dari pengolahan bahan mentah sampai bahan jadi dan pengemasan. Faktor teknologi yang memberikan dampak itu yang pertama, berbagai jenis kemasan yang telah membantu Indomie mendorong penjualannya. Adanya perubahan pada kemasan Indomie dari masa ke masa mampu membuat pelanggan tidak bosan untuk membeli produk dari Indomie dan tetap menarik perhatian para pelanggan untuk membelinya. Seperti itu. Lalu yang kedua, mesin dan proses baru berdampak pada operasi manufaktur. Adopsi teknologi baru memungkinkan perusahaan memproduksi dengan lebih efisien dengan dengan kualitas dan kuantitas lebih baik dengan jumlah yang lebih besar. Lalu yang ketiga, inovasi rasa yang membantu Indomie tetap bersaing di pasar hingga saat ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang analisis STP. Apa itu STP? STP merupakan istilah strategi pemasaran yakni segmenting, targeting, dan positioning, yang mana ini merupakan 3 rangkaian proses yang harus dilalui suatu perusahaan di dalam proses bisnisnya. Hal ini berlaku bagi berbagai macam produk, baik barang maupun jasa, juga cara pemasarannya baik online maupun offline. Strategi yang pertama yaitu segmentasi. Di sini ada pengertian segmentasi menurut ahli, yaitu menurut Ciptono dan Chandra. Pengertian segmentasi pasar adalah
sebagai proses mengelompokkan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, dan atau respon terhadap program pemasaran spesifik. Segmentasi merupakan proses mengklasifikasikan, mengkategorikan, dan mengelompokkan semua target potensial produk yang akan dipasarkan, atau membagi pasar menjadi bagian-bagian berdasarkan karakteristik atau perilakunya. Untuk segmentasi Indomie, yang pertama ada segmentasi geografis. Nah, karena Indomie merupakan produk mie instan yang cocok dinikmati kapan saja, mereka memasarkan produknya ke seluruh Indonesia. Yang mana seperti yang kita tahu, Indonesia mempunyai dua macam musim, yakni musim hujan dan musim panas. Indomie ini cocok dikonsumsi di segala musim, terlebih lagi musim hujan. Indomie pakai cengek, pakai telur, pakai sayur, hujan-hujan. Nah, biasanya di saat musim hujan seperti itu, konsumsi Indomie menjadi lebih meningkat. Kemudian yang kedua ada segmentasi demografi. Produk Indomie cocok dikonsumsi oleh berbagai kalangan, tua muda, baik yang berpenghasilan tinggi hingga rendah. Nah, untuk anak-anak, mereka menghadirkan inovasi baru yakni Indomie My Noodles, yang mana di dalamnya terdapat bahan-bahan alami seperti sayur-sayuran, yaitu wortel dan rumput laut. Kemudian inovasi lainnya yaitu mereka menghadirkan Indomie dengan sensasi yang lebih mewah, yakni Indomie Real Meat dan Indomie Taste of Asia. Selanjutnya ada segmentasi psikografis. Produk Indomie ini cocok dikonsumsi oleh konsumen yang memiliki gaya hidup konsumtif dan juga hemat. Biasanya kan mie instan itu identik dengan makanan anak kos, orang-orang yang jauh dari orang tua, yang harus hemat, yang malas masak. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kalangan atas jika ingin mencobanya. Balik lagi tadi, bahwa Indomie ini merupakan produk yang dicintai oleh semua kalangan. Yang terakhir, ada segmentasi perilaku. Ini menyangkut tentang tingkat pemakaian, kesetiaan, dan sikap terhadap produk tersebut. Tingkat pemakaian Indomie ini bermacam-macam. Ada yang mengkonsumsinya setiap 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau bahkan setiap hari, jika ia termasuk orang yang sangat-sangat menggemari produk mie instan. Strategi yang kedua yaitu targeting. Di sini ada pengertian menurut Ciptono dan Chandra. Pengertian targeting adalah proses mengevaluasi dan memilih satu atau beberapa segmen pasar yang dinilai menarik untuk dilayani dengan program pemasaran spesifik perusahaan. Nah, setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasar, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi beragam segmen tersebut untuk memutuskan segmen manakah yang akan menjadi target market mereka. Nah, pengertian dari targeting ini sendiri merupakan sebuah sasaran siapakah yang akan mereka tuju. Targeting dari produk Indomie, mereka menargetkan ke semua kalangan dan juga mereka menggunakan diferensiasi marketing, yakni mengeluarkan berbagai macam produk dengan karakteristik dan variasi yang berbeda tergantung kebutuhan. Variasi tersebut antara lain Indomie kuah, Indomie goreng, Indomie jumbo, selera Nusantara, mie keriting, Taste of Asia, Indomie My Noodles, Indomie Real Meat, dan yang terbaru adalah Indomie Bite Me. Strategi yang ketiga yaitu positioning. Di sini ada pengertian menurut Ciptono dan Chandra mengatakan bahwa positioning merupakan cara produk, merek, atau organisasi perusahaan dipersepsikan secara relatif dibandingkan dengan produk, merek, atau organisasi pesaing oleh pelanggan saat ini maupun calon pelanggan. Nah, positioning ini adalah bagaimana cara perusahaan untuk menempatkan dirinya di mata konsumen. Dalam hal ini termasuk brand image, manfaat yang diberikan, dan competitive advantage, sehingga menjadi alasan bagi konsumen untuk memilih produk Indomie. Nah, positioning dari Indomie ini sendiri yaitu mereka menempatkan dirinya sebagai produk mie instan yang mempunyai beragam macam rasa, yakni rasa-rasa khas Nusantara. Kemudian di Indonesia sendiri, Indomie terkenal dengan tagline-nya yaitu Indomie seleraku. Beda halnya di negara lain, seperti contohnya di Nigeria, tagline mereka adalah
Tasty Nutrition, good for you. Menjelaskan suatu analisis dari produk Indomie. Yang pertama, ada kekuatan atau strength, yaitu memiliki punya merek ya. Indomie itu punya merek yang sangat terkenal ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua, harganya yang terjangkau. Udah pasti karena harga Indomie itu harganya murah-murah banget. Yang ketiga, ada variasi rasa. Nah, di sini tuh Indomie punya banyak banget varian rasanya, ada sampai 50 varian rasa. Yang keempat, jangkauan distribusi yang luas. Nah, di sini tuh distribusinya emang udah jauh banget, udah ke mancanegara, udah ke mana-mana juga. Yang kelima, mendapatkan berbagai penghargaan. Nah, Indomie ini mempunyai kekuatan untuk mendapatkan berbagai penghargaannya itu mulai dari tahun 2000-an itu dia udah dapat penghargaan Best Award gitu. Nah, di sini juga ada kelemahan atau weakness. Pertama, bahan yang digunakan dinilai tidak sehat. Kenapa disebut kayak gitu? Karena kita tahu sendiri ya kalau misalnya makanan instan ini sulit untuk dicerna oleh tubuh. Yang kedua, penggunaan kemasan plastik yang dinilai tidak ramah lingkungan. Udah pasti ya, karena plastik itu nggak bisa didaur ulang, nggak bisa menyerap dengan alam. Yang ketiga, bahan baku yang sangat tergantung dengan impor. Nah, Indomie ini menggunakan bahan gandum yang udah pasti diimpor dari luar negeri. Di sini juga ada opportunities atau peluang pertumbuhan pasar meningkat ya, karena setiap tahunnya itu Indomie itu mempunyai targetnya sendiri, jadi pertumbuhan pasar itu udah pasti luas banget. Yang kedua, menciptakan varian baru lainnya, karena Indomie ini biasanya menciptakan varian-variannya juga dari berbagai wilayah di Indonesia juga. Yang ketiga, orang lebih suka hal instan, ya iya karena orang kan pengennya yang cepet-cepet aja. Yang keempat, ada threat atau ancaman. Yang pertama, bermunculan produk serupa dengan pilihan rasa baru dan unik. Nah, pesaing-pesaing juga menciptakan variasi yang sama untuk menyaingi produk Indomie. Yang kedua, health issue atau isu-isu bermunculan di masyarakat seputar kesehatan, karena yang tadi udah disebutin di kelemahan, kalau misalnya kurang baik dikonsumsi oleh masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Porter 5 Force Analysis, atau yang biasa dikenal analisis 5 kekuatan Porter, yang artinya adalah suatu kerangka kerja untuk analisis industri dan pengembangan strategi bisnis yang dikembangkan oleh Michael Porter dari Sekolah Bisnis Universitas Harvard pada tahun 1979. Nah, menurut beliau, ada 5 kekuatan yang menentukan intensitas persaingan dalam suatu industri yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Pertama, menurut Michael Porter adalah ancaman produk pengganti atau threat of substitute product. Nah, ancaman tertinggi pada produk Indomie itu sendiri yaitu inovasi pada produk pengganti dan jenis mie sehat lainnya telah bermunculan, seperti mie lemonilo yang menggunakan bahan-bahan alami. Lalu ada mie gelas yang mengklaim bahwa produk mereka dapat dikonsumsi sehari-hari. Kemudian dari segi rasa dan tren di masyarakat seperti samyang, nongsim, dan nissin sangat populer sekali di Indonesia, apalagi di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat saat ini semakin pintar. Mereka akan memilih mie yang sehat atau mie yang sedang tren saat ini. Karena itu, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk harus dapat memastikan bahwa mie yang mereka hasilkan adalah makanan yang sehat, serta menciptakan inovasi-inovasi yang terbaru agar masyarakat tertarik untuk selalu mengkonsumsi produk Indomie. Lalu yang kedua ada ancaman pesaing atau competition. Nah, ancaman ini merupakan ancaman yang tinggi. Ada banyak pesaing meningkat karena permintaan makanan instan pun meningkat. Persaingan usaha dalam industri mengingat persaingan PT Indofood termasuk dalam persaingan sempurna. Persaingan di mana perusahaan lain dipaksa untuk menjadi pengikut yang termasuk dalam harga produk. Ini mungkin karena PT Indofood telah sangat populer di setiap area. Pangsa pasar PT Indofood juga cukup luas dan sudah dikenal oleh masyarakat. Nah, berkembangnya produk mie instan yang selama ini dianggap sebagai makanan cepat saji dan bahkan sebagai makanan pokok oleh sebagian masyarakat
menyebabkan tingkat persaingan di industri mie instan ini semakin tinggi. Di setiap perusahaan memiliki keunggulan produknya sendiri. Nah, PT Indofood CBP Sukses Makmur sendiri memiliki banyak varian rasa Indomie yang berbeda-beda. Dalam kompetisi ini harus selalu mengembangkan kualitas produk yang dihasilkan, selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat, dan masyarakat sendiri yang akan menilai apakah perusahaan dapat bertahan di pasar yang kompetitif atau tidak. Yang ketiga ada ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Nah, ancaman ini dapat dikategorikan pada ancaman sedang. Nah, ancaman pendatang baru Indomie adalah yang pertama, mie lemonilo atau yang bisa disebut mie sehat. Nah, biasanya mie lemonilo ini dikonsumsi oleh mereka yang sedang berdiet atau sedang menjaga tubuh atau mengurangi konsumsi karbohidrat seperti itu. Lalu yang kedua ada mie samyang. Siapa sih yang nggak tahu mie samyang, apalagi mereka yang mencintai Korea? Karena mie samyang ini berasal dari negeri ginseng yang diproduksi oleh Samyang Foods Corporation Ltd. Nah, di Indonesia sendiri, mie samyang diimpor oleh PT Korinus. Melihat momentum Indomie yang sudah mapan dan malam berinovasi, Samyang Foods meluncurkan mie dengan varian rasa baru, yakni rasa yang sangat pedas. Sehingga mie samyang dipilih masyarakat Indonesia karena Samyang Foods pandai membuat masyarakat penasaran dengan rasa yang sangat pedasnya itu, sehingga masyarakat membuat challenge untuk makan mie samyang misalnya, dan itu merupakan salah satu promosi secara sukarela dari masyarakat, sehingga mie samyang ini menjadi ancaman pendatang baru bagi Indomie itu sendiri. Lalu yang kedua ada daya tawar pemasok atau bargaining power of supplier. Kekuatan tawar-menawar pemasok Indomie dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama terletak pada penggunaan tepung terigu dengan merek Bogosari yang diproduksi oleh PT Indofood itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu kunci sukses Indomie. Terletak pada Indofood yang juga mempunyai posisi kuat pada merek tepung terigunya, yaitu Bogasari. Tepung terigu ini merupakan bahan pokok dari proses pembuatan Indomie. Dengan menguasai salah satu bahan pokok, Indofood bisa lebih mudah menekan harga Indomie menjadi lebih murah, sekaligus meningkatkan kualitas mie-nya. Inilah yang membuat para pesaing semakin sulit untuk mengimbangi Indomie. Lalu yang kedua, pangsa pasar Indomie mampu menembus di berbagai penjuru dunia, sekitar 100 negara. Indomie dalam melakukan ekspansi, selain mengekspor Indomie ke luar negeri, Indomie juga membangun pabrik di luar negeri. Selain di negara tetangga seperti Malaysia, Indomie juga membuka pabrik di benua Afrika, yaitu Afrika Selatan, Mesir, Nigeria, dan Kenya. Lalu yang terakhir ada daya tawar konsumen atau bargaining power of buyers. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kekuatan tawar-menawar pembeli di sini pun sangat rendah, sebab harga yang ditawarkan oleh perusahaan Indofood pada produk Indomie cukup terjangkau bagi konsumen. Nah, perusahaan Indofood mempunyai sistem pemilihan bahan baku yang berkualitas dari produk hasil dari Indofood dengan mengutamakan kualitas produk premium dengan harga yang terjangkau. Indomie memberikan kepuasan pelanggan dengan cara membangun jaringan produksi di banyak tempat untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai marketing mix. Yang pertama ada produk. Di sini sudah dijelaskan tadi di slide awal bahwa sedang membahas produk Indomie. Produk Indomie ini sudah dikenal oleh masyarakat luas dari dalam negeri maupun luar negeri. Indomie memiliki berat 85 gram, dilengkapi dengan bumbu di dalamnya untuk bumbu goreng maupun bumbu kuah.
Untuk bumbu goreng biasanya dilengkapi dengan saus dan juga kecap. Kalau untuk yang kuah biasanya untuk varian rasa seperti rasa soto, kari ayam dan lain-lain itu biasanya yang berbeda dari bumbunya jelas sudah beda. Yang lebih menyengatnya lagi biasanya dari minyak bumbunya. Kemudian produk Indomie ini tidak hanya memiliki satu ukuran, tetapi memiliki ukuran jumbo dengan berat 120 gram. Produk yang dihasilkan oleh Indomie ini berkualitas tinggi dengan berbagai varian. Mungkin secara umum variannya itu seperti rasa soto, ayam bawang, rasa kari ayam, dan masih banyak lagi ya untuk variannya. Itu yang untuk yang kuah. Yang goreng seperti sekarang ada rasa seblak jeltot, kemudian rasa ayam geprek, dan mungkin banyak yang minati rasa itu karena mungkin sedang viral juga ya seblak dan ayam geprek tersebut. Kemudian ada juga rasa tradisional seperti cakalang, soto Betawi, dan soto Madura. Selain itu ada duo Indomie dan Indomie goreng premium. Yang kedua ada price atau harga. Nah, untuk harga-harga dari Indomie ini bisa dilihat di tabel berikut ini. Mungkin di sini di tabel terlihatnya banyak sekali varian Indomie sehingga harganya pun sangat bervarian. Rata-rata isi satu dus ini 40 pieces. Kemudian harga-harganya pun berbeda karena harga yang tertera itu sesuai dengan harga pokok bahan-bahan masa kini, sehingga ada sedikit peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga ada place atau tempat. Nah, Indomie ini sangat mudah ditemukan karena Indomie sudah tersedia di warung-warung atau warung-warung sampai supermarket besar. Adapun agen Indofood juga berkolaborasi dalam menyediakan kios seperti Gembol atau sebuah toko yang menyediakan nasi tambah lauk pauk atau mie instan, mie goreng sebagai menu utamanya. Jadi mudah bukan untuk menemukan Indomie di mana saja karena harganya mungkin yang dibilang murah untuk rasa Indomie ayam bawang untuk yang kuah. Jadi mungkin untuk kalangan menengah ke bawah pun bisa menikmati Indomie ini karena karena harganya pun bervarian serta untuk mendapatkannya pun sangat mudah. Nah, yang terakhir di sini ada promotion atau promosi. Mungkin banyak yang dilakukan Indomie agar produknya itu dikenal oleh masyarakat luas. Namun secara umum yang sudah dilakukan Indomie agar produknya itu dikenal oleh masyarakat seperti tagline, iklan, dan acara. Tagline-nya pun secara umum orang-orang sudah tahu ya seperti apa karena sering muncul di iklan televisi ataupun acara sponsor lainnya, adapun di papan reklame. Nah, tagline-nya itu Indomie seleraku, kurang lebih seperti itu untuk tagline-nya. Kemudian ada juga promosi yang dilakukan oleh Indomie dengan mengadakan acara. Indomie mengadakan acara membuat lagu jingle untuk siswa sekolah menengah. Judul acara Jingle Dare yang diadakan hampir setiap tahunnya. Pada saat ini Indomie aspek siklus produknya berada dalam posisi matang dan stabil, memiliki ekuitas merek yang sangat kuat sehingga dapat bertahan sebagai merek mie instan top of mind.
Selanjutnya kita masuk ke dalam slide pendekatan strategis dan juga keunggulan kompetitif. Pendekatan strategis, nama Indomie sudah umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan. Indomie memiliki cita rasa yang telah disesuaikan pada selera Indonesia dan tidak hanya rasa, namun harga Indomie juga disesuaikan dengan harga yang ekonomis, sehingga Indomie dapat dibeli oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu, Indomie banyak diminati oleh masyarakat. Kemudian di sini ada strategi 3A. Keberhasilan Indomie terus bertahan di urutan top brand adalah berkat konsistensi Indomie dalam menjalankan strategi kunci 3A. Yang pertama, acceptability atau penerimaan. Maksudnya adalah Indomie selalu menciptakan rasa mie yang bisa diterima di lidah konsumen. Kemudian ada availability atau ketersediaan. Indomie menjamin ketersediaan dan mudah didapatkan oleh konsumen. Di sini maksudnya adalah ketersediaan produk ya. Kemudian ada affordability atau keterjangkauan, menciptakan harga eceran Indomie yang terjangkau sehingga bisa dibeli oleh berbagai kalangan. Kemudian ada inovasi produk baru. Salah satu strategi keberhasilan Indomie lainnya adalah dengan mengeluarkan inovasi dan kolaborasi dengan perusahaan lain untuk meluncurkan rasa dari produk Indomie yang unik dan beragam. Salah satu contohnya seperti mie goreng Aceh, Indomie Real Meat, Indomie Hype Abis, yaitu kolaborasi antara Indomie dengan Ciki Citato. Kemudian ada keunggulan kompetitif. Indomie memiliki cita rasa yang telah disesuaikan pada selera Indonesia dan tidak hanya rasa, namun harga Indomie juga disesuaikan dengan harga yang ekonomis, sehingga Indomie dapat dibeli oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu, Indomie banyak diminati oleh masyarakat. Selanjutnya adalah analisis saluran. Indomie memberikan komunikasi melalui iklan yang khas. Indomie mengusung tagline Indomie seleraku yang dikampanyekan dan dikemas melalui jingle atau iklan dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Taulat, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku. Jingle itu ditutup dengan lirik Indomie seleraku. Dengan demikian Indomie memposisikan dirinya bahwa Indomie itu merupakan selera bagi seluruh warga Indonesia. Selanjutnya adalah saluran distribusi Indomie. Indofood memiliki satu grup tersendiri yang khusus menangani pendistribusian produk-produknya, yaitu grup distribusi Indofood. Selain itu, indikasi lainnya adalah penyebaran produk Indomie ini sudah sangat meluas di Indonesia, terutama dari Sabang sampai Merauke. Ditambah lagi, produk Indofood itu bisa dijumpai di mana saja, seperti di warung-warung, di supermarket, bahkan di pelosok pun kita dapat menjumpai Indomie ini. Indofood merupakan daftar distributor utama PT Indofood. Yang pertama ada PT Indomarko Adiprima, yang kedua ada PT Tristama Makmur, yang ketiga ada PT Putri Daya Usaha Utama, yang keempat ada PT Kemako Mandiri Corporation, yang kelima ada PT Kereko Reksa Corporation. Yang terakhir ada implementasi strategi pemasaran yang dilakukan oleh Indomie. Yang pertama ada penjualan langsung, di mana penjualan langsung ini menggunakan armada penjualan sendiri yang beroperasi di provinsi DKI Jakarta, Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Di sini itu maksud beroperasi di sini itu tempat di mana letaknya kantor-kantor pusat atau pabrik-pabrik yang memang membuat produk Indomie tersebut. Kemudian produk tersebut secara langsung akan didistribusikan kepada retail-retail yang ada di seluruh Indonesia seperti Indomart, Alfamart. Kedua, ada penjualan tidak langsung.
Penjualan tidak langsung di sini meliputi daerah atau wilayah pemasaran di seluruh Indonesia yang tentunya distributornya melalui pengecer, grosir, warung-warung kecil, terus pedagang asongan yang nantinya akan langsung diterima oleh konsumen akhir. Yang terakhir ada promosi. Promosi yang dilakukan oleh Indomie ini melalui media cetak maupun media elektronik seperti di website, iklan yang sering muncul tiba-tiba pada saat kita membuka media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, ataupun yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indomie telah berhasil memposisionikan dirinya di benak para pelanggan atau konsumen dengan memberikan promosi yang begitu hebat ya, dengan membuat jingle yang mampu diingat oleh seluruh konsumennya, terus melalui pendistribusian yang bisa dibilang Indomie itu dapat ditemukan dimanapun, maupun di kota besar maupun di pedesaan.